gambar. Iya. Masih bersama Pak Onki dari SMK 2 Takari. Pak Onki akan memperlihatkan kepada kita sebuah power amplifier yang dirancang sendiri oleh anak-anak atas pendampingan dan pemilihan Pak Onki. Apa sih hebatnya dan apa sih bedanya? Kita lihat. Sekarang ada di depan kita ini adalah hasil karya dari SMK Negeri 2 Takari, khususnya jurusan elektro atau TAF, teknik audio video. Nah, terus bedanya power amplifier yang ini dengan power amplifier yang biasa kita beli di pasaran adalah ini adalah buatan rakitan sendiri, yang dimana kita bisa mendesain daya power amplifier ini tergantung dari kemauan kita. Iya. Dayanya kita tergantung dari kita. 600 watt. 600 watt. Ya, Bapak bisa mendesain lebih dari itu? Bisa tergantung permintaan. Tergantung dari speaker yang ingin dipakai. Misalnya kesulitan Bapak selama ini di pasaran itu mereka lebih dapat kepada apa watt yang lebih besar? Biasanya di pasaran selalu diminta wattnya besar karena permintaan menggunakan speaker yang cukup besar. Ya. Sementara ini kelebihannya bisa dipesan menurut selera watt dan kemudian speakernya bisa disesuaikan. Iya, disesuaikan. Itu bedanya. Seperti itu. Ini yang 600 watt itu yang itu ya? Ya, kalau yang sound SMK Negeri 2 Takari itu powernya sampai 1.200 lebih, bahkan sampai 2.000 lebih. Oh, jadi itu 1.200 itu dirangkai sendiri juga? Dirangkai sendiri, bahkan bisa dibuka untuk dilihat bahwa itu hasil karya sendiri. Makanya kalau yang ini 600 watt, jadi speakernya tidak bisa yang 18 inch karena kita rakitnya karena sesuaikan juga dengan anggaran kan. Saya sudah mendapatkan banyak sekali produk-produk yang dirangkai sendiri oleh anak SMK Negeri 2 Takari didampingi oleh guru pembimbingnya. Anda tuh tampil di Hardiknas 2023 hanya 1 hari promosi. Menurut Anda, apakah waktu ini cukup efektif? Kalau untuk 1 hari promosi, dan sebagainya, untuk berwirausaha ketika kita promosi, saya rasa waktu ini cukup kurang karena itu cuma 1 hari. Bukan cukup, sangat kurang. Karena cuma 1 hari. Jadi penerapan nanti kita kembali ke sekolah adalah kita promosikan bisa lewat media sosial, bisa juga lewat pembicaraan mulut ke mulut. Karena produk yang kita buat ini sudah dipesan oleh orang dan sudah kita buat sampai dibayar. Oh, kalau begitu apakah butuh lagi dipromosikan? Untuk sementara iya, kita tetap karena pengembangan ini harus ideal menurut Anda tuh ini tidak efektif ya. Waktu yang ideal menurut Anda kalau Hardiknas begini pamerannya idealnya berapa hari? Kalau untuk idealnya mempamerkan produk-produk seperti ini ya minimal itu sekitar 4-5 hari. Tapi dengan ketentuan bahwa produk yang kita buat ini harus standby terus. Jangan sampai ketika kita baru hari pertama dipamerkan misalnya sudah laku terjual, ketika orang datang tanya mana produknya, bilang tidak ada, harus sudah laku terjual. Paling tidak harus stoknya lebih banyak. Anda punya stok banyak? Kalau untuk yang power rakitan ini stoknya masih cuma 32 di sekolah. Jadi dari sisi wirausaha Anda membutuhkan waktu 6 hari? Kalau untuk pamerkan seperti ini butuh waktu sekitar 4 atau 5 hari. Tujuannya kan tergantung pengunjung. Ya, sepertinya bukan cuma soal waktu, tetapi kita juga membutuhkan ada spesifikasi tertentu dalam sebuah pameran. Misalkan menurut saya ya, misalkan pameran itu dibuat khusus spesifikasi teknologi, rekayasa, terus pameran spesifikasi kuliner, pameran spesifikasi rancang desain dan sebagainya. Dan saya pikir jika ada saya setuju. Karena cara melayani dan cara tingkat kesukarannya beda-beda ya. Bahkan dalam pameran seperti ini alangkah baiknya penilai pun kalau teknologi seperti ini paling tidak penilainya adalah orang-orang teknologi supaya mereka paham dengan komponen yang kita buat. Sejauh ini selama pameran apakah Pak stand SMK Negeri 2
dua Takari ini dikunjungi sangat respon mereka untuk yang sementara sudah beberapa hari ini bahwa responnya bahwa mereka kaget juga ada alat produk yang mereka merasa paling produk yang aneh. Apakah, tapi memang ini ilmu pengetahuan. Ya, apakah selain menginformasikan ilmu pengetahuan, apakah juga menginformasikan soal wirausahanya? Untuk dijual dan sebagainya. Iya, kita informasikan sudah ada yang pesan, tapi karena produk yang kita bawakan ini adalah terbatas, mereka pesan di buku, kita dilayani. Iya, itulah yang di sini. Ya. Luar biasa. Bahkan ada juga yang langsung diambil. Selain ini apa lagi, Pak? Kalau yang ini adalah SMK Negeri 2 Takari. Ini apa yang mau ditonjolkan sebagai ikon SMK Negeri 2 Takari di pameran ini? Ya, ini ada saklar primer, ada sak yang menghidupkan satu lampu dari 3 tempat. Satu lampu dalam? Dari 3 tempat. Dari 3 tempat? Ya. Oh, itu gimana prosesnya? Ini sambungan ada saklar tukar 2 dan saklar silang 1. Jadi cara menghidupkannya bisa hidupkan dan matikan di sini, bisa hidupkan dan matikan di sini. Untuk 3 lampu? Satu lampu. Satu lampu dengan? Dari 3 tempat. Kontrol satu lampu dari 3 tempat. Oh, seperti itu. Lebih efektif ya? Ya, ini kalau ini. Ini desain konsep dasarnya siapa yang desain? Anak sekolah sendiri. Ya. Itu gimana teorinya apa sampai bisa buat kayak gini? Belajar rangkaiannya dan penyambung. Oh, rangkaian. Ya. Rangkaian listrik. Itu guru pembimbingnya siapa? Pak Lik Sibanoid. Pak Lik Sibanoid. Itu ide itu muncul dari siapa tuh sampai buat kayak gini? Dari buku. Dari buku. Terus diterapkan. Ya. Oh, dari membaca konsep rangkaian listrik, kemudian diterapkan. Siapa namamu? Alan Hakim. Alan Hakim. Alan Hakim. Ya. Ini siapa namanya? Yanto Lenama. Yanto Lenama ini? Ardi Nakov. Kalian satu tim Ya. untuk mengerjakan ini. Berapa lama mengerjakannya? Bisa 1 hari. 1 hari. Tapi pertama kali memperkenalkan ini kalian 3 bekerja sama untuk merancangnya. Ya. Seperti itu. Guru pendamping Anda siapa? Bapak Rambang. Bapak? Iya, Bapak. Ah, kesini Bapak hebat. Siap. Bapak bisa jelaskan sedikit? Ya, siap. Ini luar biasa nih. Dari Takari loh nih. Iya. Kalau untuk kita jurusannya ada 3, listrik, teknik audio video, dan juga TKR. Jadi produk-produk yang dibawa ke sini ini adalah hasil karya dari siswa-siswa. Jadi semua yang dibawa sini berbau teknik. Dan semua ini karya siswa? Iya. Ini semua karya siswa dan itu dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Silakan dilihat mungkin. Ini berapa lama mereka membuatnya? Kalau yang khusus yang di rangkaian ini mereka makan waktunya hampir 1 minggu lebih. Rangkaian ini yang adaptasinya itu? Produknya itu? Produk yang ini beda dengan yang ini. Oh ya, ini sudah dijelaskan. Ya. Nanti Bapak tolong jelaskan yang produk ini. Oke, yang ini adalah rangkaian kontrol tapi menggunakan remote. Oh, dia beda ya? Dia menggunakan remote. Saya kasih contoh seperti ini. Menggunakan remote. Jadi kita kontrolnya dari jarak jauh tanpa kita sentuh. Iya, luar biasa. Terus kalau yang ini berbasis Arduino. Oh, berarti ini sudah 2 ya? Iya, 3, ini sudah 2. 4, 5, 6. Iya, 6 ya berarti. Ada banyak. Banyak ya, tapi Bapak bisa menjelaskan beberapa. Bisa. Oke. Yang ini remote. Kalau ini remote, kalau yang ini menghidupkan lampu dengan suara. Wow. Iya, kita cuma ngomong, bicara. Saya bisa bersuara? Bisa. Oke. Ini contoh instalasi lampunya di ruangan yang berbeda, tapi karena tempatnya seperti ini, jadi kita pisahkan. Sedangkan penerapannya di rumah nanti ruangannya berbeda-beda. Kita kasih hidupnya. Ini ada ruang tamu, kamar tidur. Tapi ini bisa rangkaiannya bisa serentak atau bisa sendiri-sendiri? Serentak. Bisa sendiri-sendiri. Oke, saya uji ya. Saya uji. Silakan dari sini. Oke, saya uji. Saya nyalakan lampu ruang utama. Yang ini kita kontrol lampu atau barang elektronik apa saja, tapi menggunakan sentuhan. Contoh, saya sentuh. Begitu. Terus saya sentuh lagi. Bapak biarkan, Bapak matikan biar aku mau sentuh. Siap. Contoh, saya matikan. Saya sentuh yang ini. Sudah bisa ya? Nyala. Aku sentuh ini lagi ya. Seperti itu. Coba Ibu. Oke, sekarang kembali ke sini.
Coba Ibu bicara. Saya orang ini apa? Sudah konsepnya kontrol lampu menggunakan sensor cahaya. Ya. Tapi ini juga sama, cuman bedanya yang ini sudah pakai pengatur. Pengaturnya pakai untuk intensitas cahaya. link ini. Kita atur jadi misalkan mau lebih gelap, kita cuma kontrolnya dari ini, pemutarnya di sini. Oh, di setel aja. Setel. Oh, jadi sistem setel untuk sensor cahaya. Iya, di setel. Oh iya, Pak. Ini dengan ini sama-sama. Kalau yang ini kita menghidupkan lampu atau dinamo atau biasanya aplikasinya lebih bagus di dinamo. Karena ini untuk taman siram air. Kita menghidupkannya, kita kontrol menggunakan waktu. Alatnya ini. Jadi kita bikin time span-nya dulu. Iya. Time span-nya mau berapa menit menyala atau beberapa menit baru nyala? Ya, kalau kita atur untuk rangkaian ini, kita menghidupkan lampunya misalkan setiap 6 jam lampu atau dinamo alat air itu hidup. Terus hidupnya dalam jeda waktu 30 menit. Matinya sendiri. Oh, terus begitu. setiap 6 jam lagi hidup lagi tanpa kita sentuh apa. Saya tak mau menunggu 30 menit dan 6 jam ya Pak. Saya mau ulang yang ini nanti kita ini. Pak, cerita sedikit. Itu berarti konsep yang paling ada di kepala Bapak sama anak-anak itu soal efektivitas yang pertama penggunaan energi gitu. Atau efektivitas penggunaan energi terus yang konsep yang berikut yang kita ingin sampai bisa terjadi seperti ini adalah paling tidak karena kita berbaur teknik paling ini sebuah robot yang dirancang dan didesain oleh seorang Pak Guru yang namanya Nikolaus Taus. Pak Nikolaus bisa jelaskan sedikit tentang robot ini? Ini mobil robot menggunakan wifi. Setelah kita membuat komponennya, kita menggunakan program Arduino. Kita membuat masuk program Arduino. Setelah kita buat, kita upload masuk programnya ke dalam modul ini. Komponen ESP kami ini. Setelah programnya diupload, kita reset dan akan mendapatkan alamat IP. Alamat IP-nya itu kita panggil melalui Chrome. Lewat handphone ya? Lewat handphone atau lewat laptop. Laptop bisa. Yang penting dalam satu jaringan. Untuk terlink dengan ini kamera ya? Iya, untuk terlink dengan modul ini. Dan di sini ada kameranya yang kita pasang di sini. Setelah itu kita sudah tampilannya seperti ini. Oke. Ini untuk tampilan maju. Dan itu perintahnya ada di layar. Tapi setelah kita rancang sehingga IP-nya dapat di sini ya. Iya. Alamat IP-nya supaya tersinkron di situ. Oke, Bapak bisa ditunjukkan, diletakkan saja di sini. Nah, coba Bapak kasih maju mundur. Coba saya kayak gini. Oke. Ini untuk lampunya, lalu lampunya nyala. Oke. Sinyalkan lampu. Ini untuk maju. Oke. Ini untuk mundur. Oke. Ini untuk kanan dan ini untuk kiri. Oke, Bapak. Saya mau menggerakkan. Bapak bisa ditaruh di bawah. Ingin menggerakkannya. Ini tidak terlalu rata jadi. Barang-barang. Ya, itu dia hasil karya dari Pak Nikolaus dengan memberikan pendampingan dan pembimbingan pada Bapak. Harapan Bapak ini tentang pameran ini, sekali lagi tentang pameran ini. Bapak, apa yang Bapak harapkan dari sebuah pameran cuma satu hari? Tingkat semangat pelajar. Banyak siswa. Jadi walaupun satu hari Bapak tetap berharap siswa-siswa tidak patah semangat ya, tetapi tetap berkreasi, inovasi untuk menampilkan lagi yang terbaik. Kalau dari sisi wirausaha nih, ini kan nanti dijual ya, dipromosikan untuk dijual ya. Dari sisi wirausaha menurut Bapak satu hari cukup efektif atau tidak? Segi wirausaha itu produk yang tidak terlalu sulit. Oh ya, produk yang tidak terlalu sulit untuk sebagai contoh. Contoh semacam ini karya seni budaya. Oh, karya kria, seni budaya. Macam itu rangkaian pertama menggunakan remo. Oke. Tapi kalau produk-produk yang butuh rekayasa tingkat canggih, membutuhkan waktu. berapa waktu dia? Waktunya ada yang 1 minggu, dan beberapa ada yang bisa kita membutuhkan waktu selama karena kita butuh dia punya basis program yang kita buat.
sekitar 1 bulan. Mungkin programnya dibuat dulu, sehingga ketika dipamerkan bisa ditunjukkan videonya. Tapi pameran itu tinggal sebuah produk yang sudah jadi untuk dijual. Karena programnya kita buat sendiri, karena tidak semua orang bisa menggunakan pasar program. Mungkin yang Bapak maksudkan itu sewing, bagaimana proses membuatnya sampai mendapatkan alamat IP dan kontrol di badan atau robot. Oke, itu pendapat dari Bapak Nicholas. Pencipta apa ya? Perekayasa bukan pencipta ya? Perekayasa robot dari Takari. Sama kita jaringan live. Oh ya, ini penting. Ini penting. Bapak bisa sampaikan ya. Dalam pameran seperti ini, ternyata Bapak sekolah mengatakan dalam pameran-pameran secanggih ini yang betul rekayasa teknologi itu dibutuhkan juga sistem jaringan internet untuk masuk ke stand pameran. Iya ya. Supaya apa? Menjelaskan coba. Supaya bisa menambah inovasi minat, supaya lihat sekarang perkembangannya apa. Jadi ketika pengunjung datang juga bisa didemonstrasikan dan itu berjalan dengan lancar. Supaya bisa tidak kalah dalam hal Kalau menurut Bapak soal jaringan ketersediaan listrik dan sebagainya, ini tugas siapa? Apakah tugas pemerintah yang menyediakan stand pameran atau Bapak?